Baik, saat ini kami berada di gedung DPRD Kabupaten Indramayu, tepatnya di depan ruang Komisi 3, yang di dalam sana tengah dilakukan rapat kerja antara Komisi 3 dengan salah satu BUMD Kabupaten Indramayu, yakni Perumdam Tirta Dharma Ayu, yang membahas tentang permasalahan aduan masyarakat khususnya di wilayah Indramayu bagian timur, yang mana mereka mengalami kesulitan tentang kelancaran pelayanan air bersih. Selain itu pula dibahas tentang bagaimana terkait tentang permasalahan asesmen pekerja di Perumdam Tirta Dharma Ayu yang memang beberapa diantaranya diberhentikan. Itu merupakan bagian dari rapat kerja Komisi 3 dengan Perumdam Tirta Dharma Ayu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak keterangan dari pihak Komisi 3 dan juga Dirut Perumdam Tirta Dharma Ayu. Iya, jadi tadi dari Kunlab memang secara garis besar dari Komisi 3 menginginkan ada peningkatan pendapatan dan peningkatan laba. Indikator untuk peningkatan laba salah satunya adalah menekan kebocoran. Nah, kebocoran itu diantaranya bisa fisik dan bisa non fisik. Kalau fisik nanti akan kita perbaiki instalasi-instalasi yang sudah tua sehingga bisa menekan kebocoran. Sedangkan kalau yang non fisik itu terkait dengan pola baca meter. Memang pola baca meter ini banyak yang akan kita sempurnakan dengan digitalisasi, dengan koordinat, termasuk juga mental para pembaca meternya itu sendiri. Karena memang banyak keluhan masyarakat. Nah, kemudian kembali. Iya, jadi kemarin kita dapat pengaduan dari salah satu pelanggan terkait dengan penyambungan kembali. Ya, memang regulasi kita harusnya itu diputus dulu, baru kemudian kalau pelanggan membayar diaktifkan kembali baru disambung lagi. Nah, kenyataan di lapangan memang ditemukan beberapa teman karena mungkin kurang tertib atau gimana tidak melakukan pemutusan sehingga kita lakukan operasi lilin. Dan operasi lilin kemarin kita sudah sepakat untuk melakukan pemutihan, kemudian nanti bulan Februari sudah kita tetapkan aturan yang baik. Jadi kalau dia nunggak kita putus, baru dia membayar penyambungan kembali. Beberapa zona-zona yang harus kita pisahkan. Yang pertama tadi di Jintinyuat, kemudian di Kerangkeng, itu permasalahannya adalah kekurangan debit atau kekurangan air karena di sana memang tidak ada pengolahan. Nah, solusi kita nanti kita rencanakan kerjasama dengan Kuningan untuk tambah debit dari mata air itu yang bisa menambah cakupan pelayanan jaringan. Ada juga di daerah-daerah lain yang sebetulnya sumber airnya banyak, tetapi di wilayah barat, cuman alat-alat kita itu sudah tua gitu kan. Kadang begitu kekeruannya itu tinggi, ekstrim, itu tidak mampu mengolah. Itu kita lakukan upayanya dengan uprating. Nah, selain itu kita juga membuka layanan unit reaksi cepat atau call center. Kalau ada pelanggan itu keruh, secepatnya kita akan lakukan pembersihan gitu. Jadi daerah-daerah yang belum tercapai pelayanan kita akan kembangkan, termasuk yang di selatan itu. Ya, kalau yang di rel kereta api memang perencanaannya agak lebih detail karena itu kan menyangkut jalur kereta api, instalasinya harus khusus, harus izin ke kereta api PT KAI itu ya, supaya kita bisa melakukan boring di bawah rel itu. Saya kira akan kita layani. Itu program kita mulai di 2022, anggaran sudah kita siapkan bertahap. Untuk tahun ini yang akan kita genjot adalah pengaduan masyarakat dengan URC dan digitalisasi. Saya kira setiap tahapnya nanti akan kita expose ke masyarakat agar masyarakat juga bisa memberikan masukan maupun saran perbaikan. Kita tadi pagi di PDAM cabang Jintinyuat dan ada beberapa masukan dan ya temuan lah ya kaitannya dengan pelayanan, karena kami sengaja ke
cabang Junti itu karena banyak masukan dari wilayah timur itu sampai dengan saat ini pelayanannya kurang maksimal. Jadi dari sisi pendistribusian air dari PDAM ke masyarakat itu memang sampai dengan saat ini menggunakan sistem buka tutup ya, menggunakan buka tutup. Jadi tidak full 24 jam itu air ngocor Mas. Jadi digilir. Jadi desa ini atau lokasi ini jam sekian sampai jam sekian, lokasi ini jam sekian dan jam sekian. Nah, itu temuan di masyarakat, makanya banyak keluhan masyarakat pada saat hak-haknya masyarakat itu mendapatkan pelayanan terbaik tidak terpenuhi ya. Sementara kewajiban untuk membayarnya wajib, ada denda juga. Nah, itu yang kami dari Komisi 3 itu menyikapi kepada pihak Perumdam PDAM, Perumdam Tirta Darmayu ini agar memberikan pelayanan yang terbaik, ditingkatkan supaya jangan seperti itu lagi. Keinginan kami seperti itu karena temuan di masyarakat itu. Sementara ini ada solusi yang akan diberikan, ini baru solusi yang akan diberikan untuk menghindari kelangkaan air itu. Jadi menggunakan tempat penampungan. Nanti rencananya akan diberikan tempat penampungan. Jadi manakala misalkan di desa itu ngocornya jam 6 pagi sampai jam 9 pagi ngocor, maka masyarakat membuka untuk diisi tempat penampungan itu. Nah, setelah itu setelah penuh ya sudah ditutup. Nanti jam 9 ke atasnya maka tidak akan ngocor lagi. Nanti digilir untuk wilayah ini jam sekian sampai jam sekian. Itu solusi sementara dari pihak Perumdam Tirta Darmayu, karena menunggu proses. Kita sedang mengadakan kerjasama dengan Tirta Kemuning, PDAM Kuningan, bekerja sama kontrak, akan diberikan suplai air dari sana. Kita membeli suplai air dari Kuningan, Pak. Rencananya itu kapasitas suplainya itu di angka 450 liter per detik. 450 liter per detik rencana, dan itu akan mengcover di 3 kecamatan kalau tidak salah kemarin tadi yang disampaikan itu. Jadi mudah-mudahan, tapi ya kita membeli dari Kuningan air yang sudah jadi, Pak. Nah, mungkin MOU-nya itu masih ada kendala di masalah tarif. Pihak PDAM Tirta Kemuning Kuningan itu menginginkan dengan harga 3.500 per kubik. Sementara pihak kami masih keberatan karena nanti nilai jualnya berapa, untuk biaya operasional dan sebagainya masih dihitung. Maka masih tarik-menarik masalah kesepakatan ini. Ada solusi lain? Ya, kami sih menginginkan, tadi sudah saya sampaikan juga langsung kepada pihak direksinya bahwa untuk pelayanan itu kami pengennya maksimal 24 jam. Terlepas dari nanti inovasi yang akan dilakukan oleh pihak PDAM seperti apa, yang penting tujuan kami adalah memperbesar produksi pasokan air itu supaya supaya pasokan air ke masyarakat itu terpenuhi secara konstan 24 jam. Seperti di wilayah-wilayah yang lainnya yang sudah dinikmati konstan selama 24 jam. Jadi tidak ada istilah air macet. 21 itu tentang itu. Ya, pada ini kita menyikapi tadi menyikapi surat masuk daripada masyarakat yang dari 16 orang itu juga disposisi dari ketua berkaitan dengan masalah petugas honorer, jadi seperti itu. Terkait menanyakan tentang mekanisme dan juga sistem rekrutan kembali yang akan dilakukan oleh PDAM. Peraturan direksi ya, dari direksi yang kemarin dengan yang baru sekarang. Kalau peraturan direksi yang kemarin itu menggunakan penerimaan dulu, baru dilakukan asesmen. Iya. Jadi setelah 2 tahun baru dilakukan asesmen. Nah, dengan peraturan direksi yang sekarang yang terbaru adalah asesmen dulu. Jadi tidak ada namanya perekrutan dulu, jadi langsung asesmen. Setelah diterima asesmen itu selama di pekerjaan honor selama 2 tahun, baru itu akan ada pengangkatan
dengan penilaian yang sudah menjadi persyaratan daripada direksi itu sendiri, peraturan direksi itu sendiri, seperti itu. Jadi memang ada perubahan peraturan. Pada pembahasan tadi dijelaskan oleh Dirut Perumdam Tirta Dharma Ayu bahwa permasalahan pelayanan akan lebih ditingkatkan, termasuk dengan pengembangan jaringan, termasuk ada diantaranya terkait dengan kebocoran water meter, di mana itu menjadi bagian dari komponen langkah yang akan dilakukan oleh Perumdam Tirta Dharma Ayu yang masuk dalam skala prioritas, termasuk tentang kebijakan pemberian denda ya terhadap para pengguna atau konsumen yang mengalami tunggakan dengan kebijakan sampai dengan 3 bulan dilakukan pemutusan. Ini perlu dilakukan kajian kembali. Sementara dari Komisi 3 disampaikan dari Sekretaris Komisi 3 menyampaikan bahwa permasalahan tentang wilayah timur Kabupaten Indramayu, bahwa masyarakat di sana menggunakan sistem jadwal tentang penggunaan air bersih dari Perumdam Tirta Dharma Ayu. Nah, ini kemudian perlu disolusikan sehingga perlu dilakukan kerjasama dengan pihak perusahaan daerah air minum dari kabupaten lain, yang mana dalam raker tersebut dibahas bahwa Kuningan akan diajak kerjasama untuk pengadaan air bersih. Namun begitu, permasalahan tentang tarif juga perlu dilakukan evaluasi karena dikaitkan dengan kebutuhan biaya operasional juga harus dipikirkan. Selain itu pula, Sekretaris Komisi 3 menyatakan bahwa tentang asesmen penerimaan pekerja untuk tenaga honorarium di Perumdam Tirta Dharma Ayu perlu dilakukan evaluasi dan kajian lebih detail lagi. Demikian yang dapat kami laporkan, Kru Fokus Pantura dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Indramayu.